Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Izin minum dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 478 tentang Yaumul Araq. Yaumul Araq yaitu hari keringat. Irqun itu keringat artinya. Soal keringat di hari kiamat ini juga akan dijelaskan nanti dalam hadis-hadis pada bab sesudah ini, bihaulillahi wa quwwati, insyaallah ya. Kalau yang pernah saya terangkan di sini, seingat saya bahwa kalau kita merujuk pada surah Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 12-13 itu kan antara orang yang beriman yang bangkit bercahaya dan orang yang munafik, apalagi kafir ya, yang bangkit tanpa cahaya, itu dibuatkan dinding pemisah antara mereka. Dibuatkan apa? Dinding pemisah. Bagian dalamnya ada rahmat, bagian luarnya ada adab. Itu di surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 12-13. Terutama ayat 13-nya itu. Nah, yang bagian dalam ada rahmat itu untuk orang yang bangkit bercahaya. Bentuk fasilitasnya
mendapat rahmat maksudnya dapat fasilitas ya. Fasilitasnya macam-macam. Ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Itu untuk 7 model manusia ya. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Saya enggak berurutan bacanya ya karena saya enggak hafal urutannya, tapi intinya isinya saya hafal insyaallah. Ya, jadi dari akil baligh sampai meninggal baik terus. Enggak semua orang masuk ini. Nah, terus kemudian yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi menggambarkan baru keluar dari masjid sudah kangen pengen balik ke masjid lagi. Jadi kalau di masjid itu senang. Bukan senang karena tidur kan. Senang karena senang beribadah di masjid. Wanita bisa Ustaz, bisa. Walaupun wanita lebih utama di rumah, tapi kalau hatinya tetap rindu ke masjid ya sama aja. Karena itu untuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena orang yang bertakwa itu kalau berada di masjid seperti ikan di dalam air. Jadi dia betah. Kalau ada orang beriman di masjid enggak betah, tanda tanya besar. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi menggambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian yang kelima, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Menangis di keramaian karena Allah tetap berpahala, cuma yang dapat fasilitas ini yang dalam kesendiriannya. Yang keenam, orang yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya untuk diajak berzina dan dia bisa menolak sambil berkata, saya takut kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, orang yang saling mencintai karena Allah. Ini saya enggak berurutan ya, karena saya enggak hafal urutannya, tapi intinya 7 itu. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini yang saya sering bilang di mana-mana itu. Semoga kita termasuk yang ini ya. Iya, dan insyaallah kita ini semuanya saling mencintai karena Allah. Kita bertemu ini ya karena Allah. Berpisah juga karena Allah. Karena kalau sentimen pasti nggak akan di sini. Kemudian yang kedua, bukan berarti yang nggak datang sentimen, bukan. Maksud saya itu kalau sentimen pasti kan males lah gitu ya. Yang kedua, kita ketemu ini juga insya Allah karena Allah kan. Nggak ada konsumsinya kecuali saya. Terus bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Masa mau nginep sini kan enggak? Bisa. Itu yang saya sering bilang itu di mana-mana. Semoga kita termasuk yang ini. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nanti di mahsyar itu juga ada fasilitas berupa haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telaga itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di mahsyar itu ada fasilitas namanya mimbar-mimbar dari cahaya. Manabir min nur. Jadi mimbar-mimbar dari cahaya. Antara lain ini untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Semoga kita termasuk yang dapat fasilitas itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Nah, sementara yang bagian luarnya ada adab, kata surah Al-Hadid ayat 13 itu. Betul ya? Betul aja ya. Betul. Nah, itu bagian luarnya ada adab. Adab yang dimaksud kalau di mahsyar itu adalah tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Betul enggak, Mak? Betul, Mak ya? Betul nggih, Bu Desi betul ya? 13 itu Al-Hadid.
Oh iya betul. Ya betul. Ayat 13 itu ya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan adab di situ adalah kalau di mahsyar itu berupa keringat. Tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang selutut, ada yang sepuser, ada yang seleher. Tergantung dari amalnya. Mau wajem. Kebayang, sekak enak kabeh. Nah, nanti yang resah ingin segera ditegakkan hisab itu yang tenggelam oleh keringatnya ini. Karena mereka menanti di mahsyar itu selama menurut informasi yang masuk ke kita dalam riwayat-riwayat yang ada itu 500 tahun. 500 tahunnya akhirat berarti lawama, bukan lama, lawama. Mereka nggak tahan, akhirnya minta agar hisab segera ditegakkan. Kalau yang dapat fasilitas mah tenang-tenang aja kan, dapat naungan paridima, tidak ada naungan Allah, ada mimbar-mimbar cahaya, ada telaga Rasulullah Muhammad SAW, mereka tenang-tenang aja. Walaupun hisab tidak segera ditegakkan, mereka tenang-tenang aja. Tapi yang gusar ini, yang tenggelam oleh keringat ini. Sehingga dia datang, hadisnya Bukhari Muslim diantara, datang kepada Nabi Adam alaihissalam minta tolong agar dimohonkan syafaatul uzma agar hisab segera ditegakkan. Nabi Adam berkata, saya malu kepada Allah. Saya dulu pernah melanggar apa yang Allah larang di surga. Coba kamu datang sama Ibrahim, siapa tahu dia. Nabi Ibrahim kalau saya malu sama Allah karena saya dulu pernah cerita banyak nafsi. Sampai terakhir Nabi Isa semuanya mengatakan nafsi. Saya semua ada Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi semuanya nafsi, enggak sanggup. Terakhir baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi yang berani menghadap kepada Allah, sujud di hadapan, duduk sujud kepada Allah. Sujud di depan arsy, sujud kepada Allah. Kalau saya ngomong gini jangan bayangkan Allah nongkrong di arsy ya. Tapi sujudnya di hadapan, kayak kita sujud di hadapan Ka'bah itu loh. Tapi sujud menghadapnya kepada Allah. Nah, terus mohon kepada Allah syafaatul uzma. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kum isfa' fatu syafa'. Bangkit wahai Nabi, mintalah kamu syafaat, diizinkan syafaatmu. Diizinkan kau memberikan syafaat. Maka dimulailah hisab itu. Itu setelah kejadian mahsyar. Ya, kemudian ada yaumul qalaq wal jaulan. Yaumul qalaq wal jaulan, yaitu hari kegelisahan dan kegundahan. Yaitu yakni hati tidak betah dan mengalami keguncangan hebat jika dikatakan qaliqar rajulu yaqlaqu qalqan, artinya orang itu tidak betah. Begitu pula kata jala yajulu jaulan, artinya tidak tenang. Jadi hari di mana kiamat itu sebenarnya hari yang bergejolak lah kalau bahasa kita. Itu baik bergejolak alamnya maupun bergejolak hati manusianya. Bersyukurlah kepada Allah untuk kiamat kubra orang beriman tidak mendapati itu. Tapi kiamat sughra semua kita pasti mengalami. Saya ulang ya, bersyukurlah kepada Allah untuk kiamat kubra orang beriman tidak mendapati itu. Tapi kiamat sughra, kematian, semua kita mendapati itu. Maka kita semua harus bersiap menghadapi kiamat sughra itu. Dan kita tahu sebelum kiamat sughra kematian itu terjadi juga sama terjadi gejolak yang sangat luar biasa. Saya mungkin pernah cerita di sini, kalau kubra kita nggak usah bahas lah. Sekarang yang sughra aja yang pasti kita mengalami ini. Saya mungkin pernah sampaikan di sini ketika malaikat maut datang. Tidak usah khawatir kalau orang beriman SOP-nya malaikatnya permisi terlebih dahulu. Cuman permisi mau nyabut nyawa.
Malaikat maut datang, SOP-nya wajib mengucap salam sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an kalau orang yang baik ya. Di surah An-Nahl ayat 32. Monggo Bu Linda kalau mau maju lagi boleh. Nggih monggo kalau mau maju lagi monggo. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah dan diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya malaikat mautnya wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kalau kita dan semoga kita termasuk orang yang dipandang baik, dinilai baik oleh Allah, maka malaikat maut sebelum mencabut nyawa kita permisi dulu, nggak usah khawatir. Tapi permisi mau nyabut nyawa. Permisi Bu, mau nyabut nyawa nggih. Assalamualaikum dulu. Nah, disinilah kata Nabi aukamaqal, ketika orang yang mau meninggal itu melihat malaikat maut yang datang itu, dia mengalami keresahan yang sangat. Mengalami keresahan yang sangat. Dalam hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya, hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, itu malaikat maut permisi terlebih dahulu, orang itu mengalami dua keresahan yang sangat. Yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Yang kedua, setelah ini saya kemana? Dalam hadis itu dirinci kalau dia punya anak, terutama anak-anaknya. Dia resah tentang anak-anaknya, terutama kalau dia punya anak. Dan saya ketemu dengan beberapa orang yang menjelang meninggalnya, itu memang yang diresahkan adalah anaknya. Saya ketemu dengan takziah di daerah Galaksi itu habis saya ceramah takziah itu putranya ngomong sama saya, iya Pak Ustadz, sore sebelum ayah saya meninggal, sorenya itu nelpon teman-temannya Pak Ustadz, aku titip anakku ya, aku titip anakku sebelum meninggal itu telepon teman-temannya, aku titip anak-anakku. Allahu Akbar. Saya punya jamaah orang sosro itu. Sebelum meninggal itu ngobrol dengan saya. Beliau bilang, keadaan saya kayak gini Ustaz, anak-anak masih kecil, meresahkan anak-anaknya. Terus kemudian ada kakaknya santri saya sebelum meninggal dunia, kecelakaan beliau, naudzubillah min syarri dzalik. Itu sebelum meninggal teriak, titip anak saya gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau dia orang yang baik, keresahannya itu dijawab oleh para malaikat. Dikabarkan oleh para malaikat bahwa enggak usah khawatir. Anak-anakmu, keluargamu, sepeninggalmu baik-baik saja insya Allah. Karena kebaikan kamu. Jadi kalau kita baik, insya Allah keadaan keluarga kita, sepeninggal kita dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Insya Allah. Ya paling enggak kita berusaha. Maka kemudian ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladina lahu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bahwa takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita disuruh mengantisipasi jangan sampai keturunan kita sepeninggal kita menjadi keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah apa? Mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita, keluarga kita, insya Allah.
Maka orang yang akan meninggal ini tenang untuk gejolak yang pertama. Gejolak yang kedua, oke, kalau memang keluargaku baik sepeninggalku, pertanyaan berikutnya adalah, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Itu pertanyaan berikutnya. Itu dalam keresahan. Aku ini mau lanjut ini kemana? Surga atau neraka ini aku nantinya ini. Saya ulang, kalau dia orang yang baik dalam hadis yang sudah kita sebutkan riwayatnya itu, dan hadisnya sahih dari semua jalur periwayatan yang kamakal, keresahan tentang setelah ini saya kemana, surga atau neraka, itu dijawab oleh malaikat. Yang versi Ahmad yang saya baca redaksinya mirip surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Maka orang ini sawaneng, bukan cuma senang, sawaneng. Bukan cuma senang ya, tapi sawaneng. Maka dimulailah pencabutan nyawanya itu. Dan saat dicabut nyawa ini berlaku SOP, standar operasional. Apa Bu? SOP standar operasional prosedur ya wis. Yaitu apa? Sakaratul maut, sewakitnya kematian. Jadi proses kematian itu sakarat. Kalau kata Nabi itu sakar, innalil mauti sakarat. Kematian itu sewakit banget. Pakai dal. Jadi sakit itu. Dicabut dari arah ubun-ubun nyawa itu, yang ketarik dari arah kaki. Dan ini sewakit pakai dal. Bergejolak lagi itu. Sakitnya luar biasa. Dan proses terus berjalan. Ini yang normal ya, yang baik, dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari kaki. Terus tarik sampai kerongkongan sini. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Al-Waqiah ayat 83. Dia melihat tempat tinggalnya terus. Melihat surga, kalau orang yang baik, semoga kita termasuk orang yang baik, amin insyaallah. Begitu melihat surga, semua rasa sakit itu hilang. Para ulama berdalil dengan kaum wanita yang melihat Nabi Yusuf, ngiris tangannya enggak terasa sakit. Kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf aja enggak terasa sakit, apalagi ngelihat surga. Udah, semoga kita termasuk yang melihat surga yang ada Rasulullahnya ya, sallallahu amin, Allahumma amin insyaallah. Maka dengan senang hati roh itu mau keluar, dibisiki oleh bagian yang berbisik. Yang versi Ahmad riwayatnya mirip akhir surah Al-Fajr ayat 27 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka dengan senang hati roh itu mau keluar. Di dalam kitab ini nanti insyaallah kita ketemu, atau sudah saya lupa. Ada riwayat tapi lemah riwayatnya, tapi insyaallah maknanya sahih. Ketika melihat surga ditawarkan kepada yang bersangkutan, bagaimana? Mau lanjut apa balik ke dunia lagi? Gitu. Jadi begitu melihat surga itu dia ditawari. Tapi riwayatnya lemah di sini ya. Namun insyaallah maknanya sahih maknanya. Karena dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini. Monggo silakan mau lanjut apa balik ke dunia. Begitu ditawari balik ke dunia, orang yang akan meninggal itu ngelihat ke arah dunia. Kata dia gini, kembali ke tempat yang sumpek itu. Kembali ke tempat yang banyak masalah itu. Enggak, lanjut aja. Ngelihat surga itu lanjut aja. Kalau kenapa saya bilang maknanya sahih itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelang wafat, itu kan putra-putrinya, istrinya berharap Nabi tidak milih wafat kan. Karena perintah Allah kepada malaikat maut, kalau Muhammad tidak mau mati, balik. Kalau Muhammad tidak mau mati, balik. Itu perintahnya. Keluarga itu berharap Nabi itu tidak wafat sebenarnya. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW kepada putrinya, wahai Fatimah, kalau bahasa kita,
Aukamakal, aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat rindu bertemu dengan kekasihku Allah. Jadi aku sangat mencintaimu, tapi aku juga sangat rindu pada kekasihku Allah. Maka Nabi pilih menghadap kepada Allah. Jadi Nabi itu pilih wafat karena rindu. Rindu bertemu dengan kekasihnya. Siapa? Allah. Maka bagi orang yang rindu kepada Allah, kematian itu tidaklah menakutkan. Karena kematian itu perjumpaan dengan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Maka beliau memilih wafat saat itu. Allah. Yes, Nabi pilih wafat ya sudah ada pilihan, dia mau gimana lagi. Nah, makanya tadi saya katakan walaupun hadisnya lemah, tapi insya Allah maknanya sahih. Ya tadi disuruh pilih mau balik ke dunia lagi apa lanjut. Melihat istrinya cerewet, salah. Kalau ibu lihat suaminya pelit, lanjut. Lanjut. Karena surga lebih menarik. Di samping memang ajalnya ya, memang ajal. Itu kalau orang yang baik. Kalau orang yang juahat bagaimana? Kalau orang yang juahat. Kalau orang yang juahat sama, begitu datang malaikat maut, cuman bedanya kalau yang ini malaikat mautnya nggak pakai permisi. Kalau yang tadi sopan, wangi, ngomongnya lembut. Kalau yang ini suaranya kasar, baunya busuk, pakai kof, nggak pakai permisi, sewangar, naudzubillah min syarri dzalik. Dawatang itu nggak pakai permisi. Judes wajahnya wajahnya. Dalam ketakutan. Kalau dia zalim, kalau dia juahat. Saya contohkan, ini juahat, bisa kafir atau orang Islam tapi zalim. Ini untuk orang yang juahat, pakai. Iya, terupanya kategorinya zalim. Zalim pakai banget. Masuk. Dia kan syirik itu kezaliman yang paling besar kan? Iya. Kafir itu baik zalim. Sudah. Singkat kata singkat cerita, tapi gini Bu Dona. Bisa sih kalau kafir baik, matinya indah bisa. Matinya mati dengan mati yang indah. Sebagai balasan kebaikannya di dunia, karena di akhirat dia tidak akan dibalas. Puncaknya di dunia dengan mati yang indah. Bisa. Nah, ya makanya sebagai puncak balasannya dimatikan dengan mati yang indah. Apa? Sosialnya. Ya. Nggih. Kalau di hadapan Allah, kafir itu keburukan yang paling buruk sudah itu, kafir itu. Cuman secara sosial mungkin ada yang baik, sehingga dipuncai balasannya itu nanti di dunia ini Bu, dengan mati yang indah. Tapi setelah mati remek Bu, nyenyek tun, itu kalau orang Jawa Timur nyebutnya. Wis, singkat kata singkat cerita, malaikat enggak pakai permisi, dia datang, dia serem banget. Oke, berarti memang harus mati. Gimana? Udah enggak ada pilihan, malaikat maut udah datang. Negosiasi dia kan, nyoba negosiasi. Tapi negosiasi ditolak kan? Al-Munafiqun ayat 10 itu loh. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ditunda dong, kematian saya ditunda dong sebentar aja. Saya mau sedekah dan jadi hamba Allah yang soleh. Kata Allah di ayat 11-nya Al-Munafiqun itu negosiasi ditolak. Karena ajal harus tepat waktu. Negosiasi ditolak karena ajal harus tepat waktu. Wes, singkat kata singkat cerita, orang yang akan meninggal itu sama mengalami keresahan yang sangat. Oke, berarti harus mati. Karena harus mati, bagaimana keadaan keluarga saya sepeninggal saya? Anak-anak saya bagaimana? Ini malaikat tidak mau jawab. Mbuh. Mbuh itu apa? Mbuh itu apa? EGP ya, emang gue pikirin. Enggak dijawab sama malaikat itu. Aduh, bagaimana ini nasib anak-anak saya sepeninggal saya? Terus bagaimana tentang
saya setelah ini surga apa neraka? Enggak dijawab juga. Enggak dijawab. Terus pada hari ajalnya itu dicabut nyawa itu, kalau yang saya baca dalam hadisnya itu kamakal suka-suka malaikat dari nyabutnya dari arah manapun. Kalau tadi kan dari arah ubun-ubun orang baik. Ini enggak usah karepe malaikat cengkeweng ngono wis tuware. Itu usah karepe malaikat. Terserah malaikatnya udah mau tarik dari mana aja udah. Sampai sini tetap berhenti dulu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ngelihat tempat tinggalnya. Ngelihat neraka itu enggak mau keluar dia. Roh itu enggak mau keluar. Ngelihat neraka dia enggak mau keluar. Karena enggak mau keluar sama malaikat dipukul. Al-An'am ayat 93. Surah Muhammad ayat 27. Dipukul sama malaikat, dipaksa untuk keluar. Karena enggak mau keluar, ngelihat neraka dia enggak mau keluar dia. Terus dibentak sama malaikat, ya ayyatuhan nafsul khabisah, hei jiwa yang busuk, keluar, dipaksa keluar, dipukul. Yang mukul malaikat meletet. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga untuk kita yang malaikatnya permisi terlebih dahulu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Semoga kita termasuk yang mendapatkan salam dari Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Semoga orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Yaitu yaum al-qalaq dan al-jaulan, ya. Hari yang kegelisahan dan kegundahan, resah dan gelisah, menunggu dan seterusnya. Jangan terus nanti jadi nyanyi nanti. Pun lanjut. Berikutnya adalah yaumul firar. Yaumul firar. Yaitu hari lari meninggalkan, lari tunggang langgang kalau bahasa kita. Allah Ta'ala berfirman di surah Abasa ayat 34-36 yang artinya pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, yauma yafirul mar'u min akhi wa abihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dan seterusnya itu ya. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dan dari istri dan anak-anaknya. Maksudnya apa? Masing-masing sibuk dengan dirinya. Kalau di dunia mungkin masih bisa saling tolong menolong, nanti di akhirat udah nggak bisa kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Yani pada setiap orang pada hari kiamat. Yani bahwa setiap orang pada hari kiamat kelak akan lari meninggalkan temannya karena takut dituntut. Boleh jadi karena di antara mereka pernah terjadi berbagai masalah di semasa di dunia, atau agar temannya itu tidak melihat kesusahan yang dialaminya saat itu. Macam-macam, pokoknya masing-masing lari. Ada yang lari karena takut dituntut, ada yang lari karena malu. Semoga kita tidak dipermalukan oleh Allah baik di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Bukan karena kita tapi karena Allah. Abdullah bin Tahir Al-Abhari berkata, seseorang lari meninggalkan saudara, ayah, ibu, istri dan anak-anaknya setelah ternyata mereka tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apapun untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan yang dialaminya. Dia lari mencari siapa yang bisa menolongnya, andaikan ketidakberdayaan itu telah diketahuinya selagi di dunia, niscaya dia tak akan mengandalkan siapapun selain kepada Tuhannya yang maha tinggi. Kalau kita paham bahwa pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, maka kita akan betul-betul mempersiapkan hal itu di dunia ini agar nanti kita di akhirat mendapat pertolongan dari Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, caranya bagaimana? Berusahalah menjadi orang-orang yang patut mendapat pertolongan Allah dalam bentuk fasilitas-fasilitas mahsyar. Tadi kan ada naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah untuk 7 golongan itu. Ada haud telaga Rasulullah Muhammad SAW. Ada
mimbar-mimbar dari cahaya. Nanti ada kemudahan-kemudahan dalam hisab, ada kemudahan-kemudahan dalam mizan sehingga kita dimenangkan dalam timbangan. Ada penyelamatan dalam melintasi sirat. Itu semua ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan di dunia ini. Maka mumpung kita masih di dunia, monggo kita beramal dengan amalan-amalan yang buat kita nanti akan diselamatkan oleh Allah. Mumpung masih di dunia. Karena kesempatan itu hanya ada di dunia. Nanti setelah kita mati, sudah terlambat. Tinggal nunggu hasil kalau udah mati. Ya bersyukurlah kalau masih ada anak-anak yang mau mendoakan kita. Bersyukurlah kalau kita masih punya saudara-saudara yang peduli mendoakan kita. Bersyukurlah kalau masih ada anak cucu yang mau sedekah atas nama kita. Bersyukurlah. Tapi kalau udah nggak ada, wassalam aja deh. Makanya mumpung masih hidup, monggo dipersiapkan. Mumpung kita masih ada di dunia ini. Jangan mengandalkan anak kita. Seperti saya pernah cerita di sini, ada orang mau wakaf rumah Al-Quran, dia bilang nunggu nanti anak saya aja yang wakaf Ustaz. Padahal anaknya sudah punya rumah masing-masing. Bukan tidak punya rumah, udah punya rumah masing-masing. Ya, saya tanya, loh, kenapa nunggu ibu meninggal terus nunggu anak aja yang berinfak untuk wakaf rumah Quran? Ya kalau anak ibu punya kesadaran yang sama dengan ibu, kalau enggak bagaimana? Wong yang sudah diwakafkan aja diminta lagi ada, apalagi yang belum. Akhirnya diwakafkan ke rumah Quran. Ya, jadi jangan mengandalkan orang, jangan mengandalkan anak, jangan mengandalkan pasangan, andalkan Allah aja. Kita berbuat sendiri dari sekarang. Bahwa anak-anak kita ajari untuk mendoakan kita ajari untuk sedekah atas nama kita, iya tetap. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara itu kita abai. Ya, itu seperti itu. Pun lanjut. Sampai mana ini? Al Hasan berkata, orang yang pertama-tama lari meninggalkan ayahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama-tama lari meninggalkan anaknya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Orang yang pertama-tama lari meninggalkan istrinya adalah Nabi Lot alaihissalam. Kata Al Hasan pula, para ulama berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai tokoh-tokoh itu. Nabi Nuh tidak mau bertanggung jawab soal anaknya karena beliau sudah berusaha. Nabi Ibrahim sudah berusaha ngingetin bapaknya namanya Azar, bapak paman bukan bapak kandung. Terus kemudian Nabi Lot sudah berusaha mendidik istrinya, beliau sudah angkat tangan, bahkan angkat kaki, beliau urusan diri, iya kan? Karena udah capek kan dulu di dunia udah diingetin, tapi mereka masih wablek. Dan beliau ini nggak dituntut oleh Allah nanti di akhirat. Kenapa? Karena sudah berusaha. Yang dituntut di akhirat itu kalau nggak mau berusaha itu loh. Anak itu wablek gak tahu dikandani, nggak pernah dinasehati, nggak pernah diingetin, nggak pernah didoakan. Allahu Akbar. Dengan demikian ini maksud lari dari sini ialah berlepas diri. Maksudnya aku sudah gak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena udah diingetin dulu di dunia. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kengerian-kengerian di hari kiamat. Amin insyaallah. Dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nabi pembawa rahmat dan juga berkat para sahabat yang mulia dan luhur. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dihimpun bersama kelompok mereka, dan kiranya Allah tidak membuat kita menyimpang dari jalan dan madhab mereka atas anugerah dan karunia-Nya. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Tidak hanya seorang ulama saja yang telah menyebutkan nama-nama hari kiamat seperti tersebut di atas secara berurutan, tapi tanpa tafsir. Mereka antara lain Ibnu Najah dari dalam kitabnya Subulul Khairat, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di berbagai tempat dalam kitab-kitab yang ditulisnya seperti Al-Ihya dan lain-lain. Al-Qatadi dalam kitab Uyunul Akhbar juga disebutkan di situ. Adapun yang baru Anda baca adalah nama-nama hari kiamat dengan tafsirnya masing-masing. Menurut Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi
rahimahullah dalam kitabnya Sirajul Muridin, hanya terkadang tafsirnya kami tambahi walhamdulillah. Karena yang nambahi mufassir ya boleh-boleh saja. Bahkan sebenarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa kiamat itu masih punya nama-nama lain selain yang telah kami sebutkan di atas, berdasarkan keadaan-keadaan yang bakal terjadi di waktu itu. Seperti yaumul izdiham, hari berdesakan, yaumut tadayyuq, hari saling berhimpitan, tadayyuq, yaumul ikhtilaful aqdam, yaumu ikhtilafil aqdam, hari kaki-kaki saling bersilangan, yaumul khizyi, hari memalukan, yaumul hawan, hari kerendahan, yaumul dzul, hari kehinaan, yaumul iftiqar, hari membutuhkan, yaumul saghar, hari kekalahan, yaumul inkisar, hari patah hati, yaumul miqat, hari datangnya saat yang dijanjikan, yaumul mirsad, hari datangnya saat yang ditunggu-tunggu, dan nama-nama lain seterusnya sebagaimana yang diperingatkan terhadap itu semua pada bab-bab sesudah ini insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain monggo. Kalau ada. Kalau enggak ada, nggih, monggo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Oh, nggih, monggo. Tasnya sama kudungnya sewarna ya. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, fi amanillah. Baik. Kalau kata Al Hasan Al Basri rahimahullah dalam kitab yang kita baca tadi itu adalah kaum yang bertanggung jawab. Nabi Ibrahim sangat bertanggung jawab kepada ayahnya dengan mengingatkannya, walaupun itu bukan bapak kandung ya, tapi bapak paman. Terus Nabi Nuh kepada Kan'an, jangan tanya-tanya, sampai nangis Nabi Nuh itu agar putranya itu beriman. Nabi Lot kepada istrinya, jangan tanya, sampai tidak kurang-kurang lah menasihati istrinya. Jadi kasus untuk orang-orang yang disebut oleh Sayyidina Al Hasan Al Basri rahimahullah dalam riwayat itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau mereka kemudian lepas tanggung jawab, maksudnya lari itu lepas tanggung jawab, maksudnya itu ya wajar karena sudah berusaha. Ini beda kasusnya kalau ada suami yang tidak bertanggung jawab. Begitu ya. Ada suami tidak bertanggung jawab. Terus istrinya nuntut, bisa nggak dia lari? Tidak bisa lari. Jadi seorang suami yang tidak bertanggung jawab, kalau istrinya nuntut, kalau anaknya nuntut, kalau dia orang tua yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa lari. Saya ulang ya, kalau ada istri yang suaminya tidak bertanggung jawab, istrinya nuntut, suaminya nggak bisa lari. Perhatikan ayatnya ya. Ini ayatnya. Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ini ayatnya. Ini yang saya bilang tadi nggak bisa lari. Nanti menjawab pertanyaan Ibu yang kedua ini. Yaumat surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini.
Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka itu gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila, gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, ya presiden juga lah, camat. Dalam arti yang sempit, bagi seorang istri siapa pemimpinnya? Bagi seorang anak siapa pemimpinnya dalam arti sempit? Orang tuanya. Maka mereka, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, menyesatkan jalan kami. Itu dalam pengertian memang istrinya, anaknya disesatkan, diajari yang gak benar, atau dibiarkan tersesat, gak pernah dinasehati, gak pernah diingetin, gak pernah didoakan. Walaupun secara ekonomi dipenuhi, tapi tidak pernah diingatkan, tidak pernah dinasihati, tidak pernah dididik, tidak pernah diajari, mentok tidak pernah didoakan lah. Cuek suaminya dengan tumbuh kembang pendidikan anak-anaknya, termasuk istrinya. Maka apa tuntutan mereka ini? Kalau anak ke orang tuanya, kalau istri ke suaminya. Apa tuntutannya? Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhu. Wahai Tuhan kami, berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau istri suaminya, kalau anak orang tuanya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi nggak bisa lari. Makanya seorang suami itu jangan hanya memenuhi kebutuhan jasmani istrinya, tapi juga harus memenuhi kebutuhan rohani istrinya. Al-Quran mengingatkan, ini akan mengingatkan, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf ayat 67. Para kekasih, al-akhilla itu para kekasih atau teman dekat, teman akrab, lebih tepatnya para kekasih di dunia saling mencintai. Seperti siapa? Suami istri, orang tua dan anak, itu kan saling mencintai di dunia. Al-akhila, para kekasih. Di dunia ini para kekasih, tapi di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Suami istri di dunia bisa intim, bisa akrab, bisa mesra, sudah ngalang-ngalai bintang Bollywood. Misalnya. Setiap mau apa nyanyi, mau apa nyanyi. Saking mesranya, misalnya. Suatu saat di akhirat akan berhadapan sebagai musuh kalau di dunia tidak dibingkai hubungannya dengan bingkai takwa. Orang tua dan anak juga sama. Bingkai takwa itu dari mana kita bisa melihatnya? Dari kepedulian kalau orang tua ke anak, suami ke istri tentang akhiratnya. Orang tua peduli dengan akhirat anaknya, suami peduli dengan akhirat istrinya. Jadi bukan terus, halah ngaji terserah, enggak ngaji terserah. Neraka urusan kamu, surga urusan kamu, enggak kayak gitu. Suami yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang mutakin itu, yang bertakwa itu, yang peduli dengan akhiratnya istrinya. Orang tua yang dimaksud dalam ayat yang tidak akan dituntut itu adalah yang peduli dengan akhirat anak-anaknya. Saya ulang ya, dengan paling tidak dengan doa. Jadi jangan cuek sama sekali. Oke, mohon maaf ya, sebagian kita kan berhadapan di intern keluarga kita itu macam-macam tantangannya, entah dengan pasangan atau dengan anak ya, macam-macam. Beberapanya mungkin tidak bisa langsung sakcek saknya, nggak bisa. Sakcek saknya itu langsung jadi. Sebagiannya butuh proses. Yang penting kita peduli, jangan tidak peduli. Jadi yang penting apa? Kita peduli. Saya sering sampaikan di sini, kita sebagai orang tua misalnya, kalau saya sebagai suami, itu boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Kita boleh capek menasehati boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Doakan terus. Karena faktanya memang ada sebagian suami itu yang takut sama istri.
Ya kan? Sehingga mau nasihati nggak berani. Biasanya suami yang begitu di wajahnya tampak kurat-kurat penderitaannya biasanya. Fakta di lapangan agar ada sebagian anak itu yang orang tuanya ya kalau dinasihati galakan anaknya misalnya gitu. Ya sudah, kita boleh capek menasihati tapi jangan pernah capek mendoakan. Doakan. Sebagai bentuk bahwa kita ini peduli dengan akhirat anak-anak kita. Allah melihat kok. Allah melihat bahwa kita sudah berusaha. Maka di sini saya sudah atau belum saya lupa. Dia milih hisab nanti itu, Bu. Ada pertanyaan gini. Kamu ngelihat dia berbuat yang enggak benar. Kalau kita orang tua anakmu lah. Ya lihat ya Allah. Kamu udah berusaha merubahnya belum? Yang satu mengatakan, "Alah, cuek aja ya Allah. Surga urusan dia, neraka urusan dia." Itu langsung statusnya dinaikkan jadi terdakwa. Langsung diadili langsung. Yang satu ngomong dalam riwayat ini dikit ini, insyaallah nanti kita ketemu atau sudah saya lupa di sini di pas Yamil Hisab itu. Dia ngomong gini, apa kata dia? Saya sudah berusaha merubahnya ya Allah. Cuma saya tidak cukup punya nyali untuk bicara. Saya berusaha dengan hati saya mengingkarinya, mendoakannya. Itu dia bebas tuntutan itu. Nah, ingatan nggih. Ya, saya kira itu Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Ratna nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung simpulkan saja ini, bahwa saya pernah baca dalam satu riwayat itu, laki-laki itu kalau bukan karena sholat dan sodakoh celaka dia. Saking besarnya tanggung jawab laki-laki itu. Saya ulang ya, laki-laki itu kalau bukan karena sholat dan sodakoh celaka laki-laki itu. Itu saking beratnya tanggung jawab laki-laki. Makanya kalau suami istri masuk surga, itu yang masuk surga pertama kali itu istrinya. Kenapa? Karena suaminya dituntut banyak hal masih. Pertanyaannya banyak, hisabnya banyak. Makanya harus belakangan suami itu. Nah, di Jawa Timur ada kiai namanya Allahyarham Kiai Ali Maksum Lirboyo itu. Kiai Ali Maksum Lirboyo itu Kiai Mahrus Ali Lirboyo, mohon maaf. Kalau kali Ali Maksum kan Kerapyak ya. Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu beliau pernah dawuh gini. Sederek kula niki mboten gadah napa-napa. Saya ini enggak punya apa-apa. Sawah punya, rumah punya, mobil punya. Saya punya kitab aja. Biar nanti di akhirat yang tanggung jawab punyai, bukan saya. Jadi para suami kalau ingin ringan tanggung jawabnya semuanya kasih ke istri. Tapi nanti istri itu pinter jawabannya. Begitu tanya, ini punya kamu semua? Iya ya Allah, dikasih suami saya. Suami tanya. Nah, tapi intinya laki-laki kalau bukan karena sholat, bukan karena sedekah celaka. Sholat kenapa sholat? Sholat itu awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholat baik, yang lain dianggap baik. Makanya kalau ada laki-laki sudah tanggung jawabnya berat, enggak sholat, remek akhiratnya remek. Pokoknya nyenyek tun kalau orang Jawa Timur bilangnya. Nah, tapi kalau memperbaiki sholatnya ada harapan selamat. Satu. Yang kedua sodakoh. Kenapa sodakoh? Membantu sesama. Karena siapa yang membantu kan dibantu oleh Allah. Tidak punya banyak uang Ustaz. Membantu tidak harus dengan uang. Sodakoh tidak harus dengan uang. Semampunya aja. Punyanya apa itu. Supaya dia ditolong oleh Allah. Nah, ngeten guys, satu dulu. Yang kedua, ini saya mau rinci dulu ini. Seorang lelaki bertanggung jawab terkait dengan ibunya kalau bapaknya nggak ada.
Kalau bapaknya ada, suami ibu kita yang paling bertanggung jawab. Saya ada bapak saya, ketika bapak saya masih hidup, yang paling bertanggung jawab terkait ibu saya, bapak saya, bukan saya. Saya anak tetap berbakti, tapi yang paling bertanggung jawab terkait ibu saya, bapak saya, bukan saya. Karena sebetapapun saya berusaha agar ibu saya misalnya sesuai dengan apa yang saya mau, kalau bapak saya nggak cocok, tetap menurutnya sama bapak kan. Ini misalnya. Nah, terus kemudian yang paling bertanggung jawab terkait dengan kakak dan adik perempuan saya siapa? Saya, kalau kakak dan adik saya nggak punya suami. Lah kalau punya suami, suaminya ngapain saya? Jauh banget ke saya, suaminya gitu loh. Yang paling bertanggung jawab. Karena sebetapapun saya punya, kayak sekarang misalnya, saya ke kakak saya punya kebijakan, suaminya nggak setuju, nggak ngefek saya, tetap suaminya yang berlaku. Yang paling bertanggung jawab suaminya, bukan saya. Gitu loh. Ngoten. Termasuk saya ke anak perempuan saya, kalau anak perempuan saya belum punya suami, udah punya suami yang paling bertanggung jawab. Jadi yang paling bertanggung itu ring satu, bukan semuanya. Bu, saya harus ibu saya, kakak saya. Wah, akeh tenan nih. Karena mereka udah punya suami, masing-masing ya suaminya lah, bukan kita. Yang paling bertanggung jawab suaminya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enggak seserem itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tadi solusinya salat, sedekah. Laki-laki asal salatnya beres, rajin sedekah, udah selamat insyaallah laki-laki itu. Makanya laki-laki harus dermawan. Laki-laki itu harus dermawan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nggih Bu Linda monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Ya. Di antara ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Di antara ciri orang yang sedang dimurkai oleh Allah itu, dia dilalaikan oleh Allah dari akhiratnya dan sibuk dengan dunianya. Maka kalau ibu bertanya begitu, jawabannya betul memang. Di antara ciri orang yang Allah lagi murka sama seseorang itu, dibuat dia sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhiratnya. Nah, sementara orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang sibuk dengan akhiratnya tanpa melalaikan dunianya. Artinya dunianya tetap dia perhatikan, tapi dia lebih sibuk untuk hal yang bersifat akhiratnya. Yang saya sering bilang itu tidak dilalaikan oleh dunianya lah kalau bahasa kita. Ya, jadi itu Bu yang saya tahu betul tidak salah. Kalau maaf ya kalau sampai ada di antara kita kok kesibukannya itu untuk hal yang remeh-temeh di dunia ini aja. Sementara akhiratnya kosong melompong, ya naudzubillah. Berarti itu di antara ciri orang yang sedang dimurkai oleh Allah. Iya. Oh, kalau gini. Kalau yang dimaksud dengan duniawi itu adalah duniawi yang menjadi kewajiban dia untuk menyelesaikannya, itu bukan lalai kalau gitu. Justru itu bentuk tanggung jawab. Contoh gini misalnya, dulu ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Habis sholat mesti pergi. Nabi kan nanya, Mu'adz, kenapa kamu habis sholat nggak dzikir? Kabar dia dulu langsung pergi aja. Apa jawaban Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Utang saya banyak ya Rasulullah. Saya harus bayar utang. Makanya saya harus segera kerja. Sholat jamaah saya langsung kerja. Itu Nabi tidak mencela. Kenapa? Karena konteksnya beliau tanggung jawab. Ya, mungkin ada orang yang memang maaf kerjaannya dia nge-Grab, Gojek, habis salam ada pling masuk, dia segera tidak ada masalah karena itu memang kewajiban. Itu bukan lalai kalau itu. Kalau itu yang dimaksud ya. Kalau itu yang dimaksud saya pikir tadi sampai lupa akan ya, tapi kalau itu bukan lalai namanya. Itu bentuk kewajiban yang lain. Sama dengan gini.
Saya sering ada ibu-ibu itu yang berkeluh kesah begini. Dulu Ustaz ketika saya masih gadis, dia bilang gitu. Ketika masih gadis kan udah emak-emak. Itu saya sibuk, saya itu tahajud penuh, duha penuh. Khatmul Quran tuh hampir setiap pekan atau setiap bulan. Rutin Ustaz. Sejak punya suami Ustaz, udah nggak sempat lagi. Terus jarang-jarang, terus pokoknya sejak punya suami, sejak punya anak terutama nggak bisa rutin lagi gitu. Saya jawab, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ibu nggak duha, yang penting ibu sudah ada kewajiban yang lain, yaitu nilainya tidak kalah besarnya khidmah kepada suami, khidmah kepada anak-anak, melayani anak-anak. Itu besar juga pahalanya. Kalau yang model-model begitu bukan lalai namanya itu, bukan lalai. Ya, ngeten nggih nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo nggih Bu Wiwi. Ya, Bu Dona terakhir. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Sependek yang saya pahami kan tiupan sangkakala yang pertama itu sudah mulai dihancurkannya alam semesta, termasuk matinya semua makhluk mulai mati itu. Tiupan yang pertama mulai hancurnya alam semesta itu. Tiupan yang pertama matinya seluruh makhluk. Tiupan yang kedua hancurnya alam semesta ini. Nanti tiupan yang ketiga itu kebangkitan. Jadi begitu sangkakala ditiup itu kiamat sudah dimulai. Kiamat kubro ya, itu sudah dimulai. Jadi mulai tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua hancurnya alam semesta yang dimana langit digulung. Langit ketujuh sampai ke bawah itu digulung. Nanti baru ada proses kebangkitan itu pada tiupan yang ketiga, di mana ruh dikeluarkan untuk semuanya dibangkitkan kembali. Makanya dari tiupan yang pertama itu sudah kiamat kubro, itu sudah mulai kiamat kubro itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang kalau yang mengatakan 2 kali itu berarti cuma kehancuran dan kebangkitan. Nah, sementara kalau yang 3 kali itu kematian, kehancuran, kebangkitan. Ya, kan kemarin ada perdebatan ya soal ditiupnya sangkakala itu 2 kali atau 3 kali itu. Ada perdebatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo Bu Ti kita. Saya mau menanyakan ada pertanyaan Bu tadi. Nggih. Bu siapa? Bu siapa? Bu, Bu siapa? Ada Bu siapa nyebutnya? Bu Wi, oh nggih. Nggih. Udah saya dengar tadi Bu Umi, bukan Bu Umi. Oh, yang betul Bu Wi atau Bu Umi? Bu. Oh nggih. Kalau ditiupkan sangkakala itu berarti seluruh umat muslim itu sudah meninggal semua, Ustaz? Bagus. Kalau untuk orang Islam nggak sampai ditiup sangkakala udah meninggal dulu. Kalau untuk orang Islam, jadi orang yang beriman menjelang hari kiamat itu ada angin yang berhembus dari surga. Ada yang mengatakan dari utara. Yang siapa yang ada imannya dalam hatinya itu meninggal terlebih dahulu. Jadi orang beriman nggak nggak nututi kiamat kubro. Jadi trompet horeknya malaikat sang Jadi trompet horknya malaikat Israfil itu orang beriman nggak nututi. Ya, orang beriman sudah meninggal. Ya, yang trompet kematian yang pertama itu untuk orang-orang kafir saja. Berarti orang kafir itu akan memang lebih panjang umur dibanding orang muslim. Bisa jadi. Karena yang paling kafir kan iblis. Nah, iblis itu paling belakangan matinya dia. Kan usianya panjang iblis sejak sebelum Adam sampai sekarang. Iya, jadi jawabannya iya. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo Bu Dona. Nggih, enggak mboten. Monggo. Oh. Emang Bu Dona belum senior ya? Ya, ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Baik. Ya, baik. Baik. Ya, yang pertama gini intinya, kalau di dunia orang tua, anak atau siapapun itu sudah berusaha melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, intinya mereka maksudnya lari itu tidak mau bertanggung jawab karena sudah berusaha di dunia dan tidak bisa dituntut juga. Maka dalam pernyataan Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tadi itu, kayak Nabi Ibrahim nggak bisa dituntut karena beliau sudah berusaha. Nabi Lut nggak bisa dituntut karena beliau sudah berusaha. Nabi Nuh nggak bisa dituntut karena beliau sudah berusaha. Ini yang beda kasusnya nanti kalau misalnya yang bersangkutan tidak bertanggung jawab. Jadi tidak pernah berusaha, tidak pernah mengupayakan. Nah, maka tentu mereka nggak bisa lari. Sebagaimana tadi di Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 tadi itu. Itu berlaku juga termasuk kalau anak ke orang tua juga sama. Karena kan ada istilah anak durhaka sama orang tua juga kan. Nah, makanya kalau anak tidak pernah berusaha nanti ya nggak bisa. Sambil contoh gini. Kemarin Bu Desi yang bercerita ke saya tentang ada seorang anak yang berusaha agar ibunya itu sholat. Itu, tapi ibunya selalu tidak mau. Kata ibunya, dia bilang ke anaknya, "Alah, kamu sholat juga masih miskin kok." Ya, sementara anak-anaknya yang kurang berbakti malah berkecukupan, sementara ini yang sholat malah miskin. Sampai ibunya menjelang wafat diingatkan untuk sholat, kata-katanya masih sama. "Alah, kamu nyuruh saya sholat, kamu aja yang sholat, ibunya miskin kok," gitu. Menurut ibunya, sampai meninggalnya tidak sholat Ibu Desi. Iya. Nah, anak seperti ini kan dia sudah berusaha. Dia tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena dia sudah berusaha agar ibunya sholat, agar ibunya itu menjadi ibu yang selamat lah kalau bahasa kita. Nah, jadi itu Bu Dona ya. Jadi kalau masing-masing sudah berusaha, kan kita tidak wajib berhasil. Yang Allah lihat dari kita adalah kita mau berusaha apa tidak. Kalau kita udah berusaha, ya sudah, gak bisa dituntut gitu lah. Oke, iya, ya, betul, tidak salah itu. Makanya kalau masing-masing sudah berusaha melaksanakan tugasnya, nggak bisa dituntut. Yang dituntut yang dolim tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai apa tadi? Lupa saya. Oh iya. Gini. Dalam kejadian Isra dan Mi'raj itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Ada akselerasi percepatan. Kalau Ibu baca dalam kitab ini ada penjelasan. Malaikat Jibril itu ngantornya di Arsy. Malaikat Jibril itu ngantornya di Arsy. Turun menyampaikan wahyu kepada para nabi, mondar-mandir bumi itu udah biasa. Langit ketujuh itu kan Arsy di atasnya langit ketujuh. Jadi malaikat Jibril itu mondar-mandir Arsy bumi itu udah biasa, malaikat Jibril itu. Nah, singkat cerita, di malam Isra itu, di dalam malam Isra dan Mi'raj itu yang terjadi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Jadi malaikat Jibril mengalami akselerasi percepatan perjalanan.
Nah, mentok langit ketujuh, Nabi hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, malaikat Jibril itu ngelutruk seperti gombal amoh itu loh, lemes gitu. Dalam hadis itu kamakal. Kata malaikat Jibril, beliau udah nggak kuat menghadang perjalanan. Lanjut kenapa? Karena itu bukan perjalanan biasa, itu diperjalankan. Kalau perjalanan normal, beliau mondar-mandir arus bumi udah biasa. Nah, maka kata malaikat Jibril, monggo jenengan mawon yang lanjut, saya di sini saja. Karena kalau saya paksakan, saya jalan lagi, saya akan terbakar, kata malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu nggak kuat. Karena kalau saya paksakan jalan lagi, pakai percepatan perjalanan itu udah kuat. Yang kuat siapa? Nabi Muhammad SAW. Udah kuat, betul. Hadisnya Bukhari, Muslim hadisnya itu. Nah, saya mau tanya sekarang. Malaikat Jibril itu terbuat dari apa? Nur, cahaya. Tidak kuat mengadakan perjalanan naik ke atas langit ketujuh. Tapi Nabi kuat. Berarti Nabi bukan nur. Nabi nurun fauqon nur. Cahaya di atas cahaya. Makanya kalau ibu baca tafsir surah An-Nur. An-Nur ayat 35 itu ada kata-kata dalam ayat itu. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nanti ibu buka tafsirnya. Siapa cahaya di atas cahaya dalam ayat itu? Bukan Allah, bukan. Nurun ala nur itu cahaya milik Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya milik Allah. Itu di antara tafsirnya. Yang nafsirnya siapa Ustaz? Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa misalnya. Itu seperti itu. Jadi kalau ada orang memuji Nabi, anta nurun fauqan nuri, itu bukan syirik. Karena memang Nabi itu cahaya di atas cahaya, karena malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya tidak bisa melanjutkan perjalanan, Nabi bisa. Makanya Nabi itu adalah nurun ala nur atau nurun fauqan nur. Makanya saya dulu ketika saya masih aktif di Dewan Dakwah kan ada namanya Ustadz Abu Jibril ya, orang sudah meninggal beliau, itu buat selebaran mengatakan pujian di tiba atau di berjanji yang mengatakan Nabi Muhammad itu nurun cahaya di atasnya itu syirik. Saya bilang sama orang-orang Dewan Dakwah saat itu, sudah datang aja ahli balaghah, ahli sastra suruh datang, ahli sejarah, ahli hadis suruh datang, ahli akidah suruh datang, kita ngobrol. Bener enggak kalau kita muji Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya itu syirik? Karena ternyata itu erat hubungannya dengan kejadian Mi'raj, di mana malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya tidak bisa melanjutkan perjalanan, sementara Nabi bisa. Malaikat Jibril itu terbuat dari nur, cahaya. Nabi kok bisa? Berarti Nabi itu cahaya di atas cahaya. Makanya surah An-Nur ayat 35 itu di antara tafsir nurun ala nur itu adalah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya di atas cahaya dalam surah An-Nur itu bukan Allah. Kalau kita mengatakan Allah itu cahaya, itu syirik justru. Allah bukan cahaya, cahaya itu makhluk. Allah itu an-nur, pemilik cahaya. Nah, di antara cahaya Allah itu ada yang kualitasnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Siapa cahaya di atas cahaya milik Allah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Ada dua nabi yang Allah pernah bicara langsung tidak pakai malaikat Jibril. Hanya dua nabi. Yang saya tahu, yang saya pahami hanya dua nabi. Yang pertama Nabi Musa alaihissalam, gelarnya Kalimullah di Gunung Tursina. Itu Allah bicara langsung dengan Nabi Musa nggak pakai Jibril. Nah, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menerima perintah salat di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Ngoten, wallahu a'lam bishawab. Jadi ngobrolnya bukan di arsy, di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Karena pengertian Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Jadi ngobrolnya Allah dengan Nabi secara langsung itu bukan di arsy, tapi di Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Kalau Sidratil Muntaha itu kan di atas langit ketujuh sudah. Di atas langit ketujuh itu ada pohon sidr namanya. Sebelahnya itu ada surga namanya Ma'wa. Itu di An-Najm ada Sidratil Muntaha indaha jannatul Ma'wa.
Ada yang mengatakan muntaha itu adalah muntahal khalaik, puncak penciptaan. Arsy itu makhluk. Ini sidratil muntaha ini muntahal khalaik, puncak penciptaan. Kalau puncak penciptaan berarti arsy di bawahnya lagi itu. Ya, jadi arsy itu di bawahnya itu berarti. Kalau kita lihat dari penamaannya ya, sidratil muntaha, muntaha itu puncak, ente-entean. Jadi Nabi itu berada di muntahal khalaik, puncak penciptaan. Setelah itu sudah nggak ada lagi, gitu loh. Iya sudah paling tinggi itu, sidratil muntaha itu, indaha jannatul ma'wa. Ada yang mati itu muntahal khalaik. Kalau kita bicara itu ya, ada yang mengatakan kalau kita di hadis yang di sini, ada juga di sini itu arsy di atasnya. Jadi bukan sidratil muntaha, tapi di atasnya itu ada arsy. Tapi kalau kita merujuk pada pemaknaan sidratil muntaha dalam arti muntahal khalaik, sementara arsy itu makhluk, berarti dia di atasnya arsy berarti. Selebihnya wallahu alam bisawab ya. Ulama beda pendapat. Antara Ibnu Abbas dan Siti Aisyah beda pendapat. Di antara para sahabat beda pendapat apakah Nabi melihat Allah atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan tidak melihat, pendapat yang kedua mengatakan melihat. Beda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana, Bu? Oh ya, yang mencontohkan waktu dan gerakannya malaikat Jibril setelah Mi'raj ya. Kan Nabi pulang subuh itu. Malaikat Jibril ngajarinya mulai zuhur. Subuh itu belum ada kewajiban sholat. Zuhur baru ada. Ya, jadi malaikat Jibril baru datang itu zuhurnya. Jadi kalau ditanya sholat 5 waktu yang pertama kali mana zuhur, bukan subuh. Karena Nabi baru sampai subuh, malaikat Jibril baru ngajari Nabi itu zuhur. Turun bumi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Kenapa? Oke. Kalau ahlu sunnah meyakini roh dan jasad dua-duanya. Ahlu sunnah meyakini roh dan jasad dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kan sebelum Nabi diterbangkan, sebelum Nabi mengadakan perjalanan pakai buraq itu kan kendaraan. Dari kata barqun artinya kilat. Dia punya kecepatan cahaya. Kalau Nabi naik buraq dengan kecepatan cahaya pakai badan biologis ini, beliau akan mati, hancur pasti. Maka beliau diadakan untuk beliau namanya proses anihilasi, di mana badan beliau dirubah menjadi badan cahaya dengan cara dibelah dadanya dulu kan. Dibelah dadanya, dibersihkan, dan hati Nabi sudah bersih, dibersihkan lagi sehingga beliau menjadi berbadan cahaya. Karena riset, saya pernah baca bukunya Insinyur Agus Mustafa yang nulis buku Terpesona di Sidratil Muntaha itu. Beliau mengatakan di dalam tubuh kita itu ada bioelektronik. Ada bioelektronik di mana kalau hati itu tenang, itu frekuensinya meninggi. Ada Bu Popi nanti yang menerangkan. F⁻10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. F⁻10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Amplitudo mengecil. Kalau hati gelisah, amplitudo membesar, frekuensi mengecil. Nah, kalau frekuensi membesar itu akan menjadi cahaya. Jadi Nabi itu badannya seluruhnya berubah menjadi badan cahaya, sehingga bisa ngimbangi perjalanan pakai buraq itu. Nah, termasuk ngimbangi perjalanan malaikat Jibril yang bisa naik ke atas ke Sidratil Muntaha itu. Bahkan malaikat Jibril nggak sanggup, Nabi sanggup. Dan ada doa Nabi kan, ya Allah jadikanlah di dalam dagingku cahaya, kulitku semua cahaya. Nabi minta gitu. Ya, jadi kita ini Bu sebagai manusia itu bisa berbadan cahaya insya Allah. Caranya tenangkan hati, zikir yang sungguh, tenangkan hati, insya Allah nanti amplitudo mengecil, frekuensi membesar. F⁻10 cahayanya akan semakin membesar hingga 13 membesar, muncul aura kasih. Aura apa? Iya. Sudah lama nggak kelihatan ya aura kasih, kemana dia? Aura kekasih Allah maksudnya. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.